Ya, ya memang Nasdem ketika mengumumkan nama capres itu secara langsung membuat front terbuka secara politik dengan PDIP dan pemerintah. Satu, Anies itu kan adalah sosok non koalisional pemerintah, di mana tempat kelompok-kelompok kritis anti pemerintah, anti Jokowi, anti PDIP bertemu. Ketika nama itu dimunculkan oleh Nasdem, secara tidak langsung Nasdem ingin menyatakan menantang kekuatan politik PDIP dan pemerintah untuk 2024. Di mana saat ini kecenderungan PDIP itu kan menjaga hati. Bergemuruhlah kemudian PDIP memberikan satu sinyalmen politik, pesannya melalui PKS dan Demokrat, bahwa PDIP haram hukumnya berkoalisi dengan partai ini, yang secara langsung sebenarnya pesan ini ditujukan kepada Nasdem, bahwa di 2024 PDIP nggak mungkin berkoalisi dengan Nasdem. Jadi Demokrat dan PKS itu hanya sasaran antara dari PDIP, di mana dia tidak mau berkoalisi dengan Nasdem. Jangan, ini kebiadaban yang tertinggi. Ini mau Anda katakan Pak Surya Paloh, ini yang terbaik. Cuma sayang kok Anda yang mengusung Anies, seperti Anies itu segala-galanya yang terbaik. Karena Anies sebelumnya ini sudah punya kasus di KPK. Kok Anda calonkan seperti di dunia ini tidak ada orang baik? Saya punya prasangka buruk terhadap Nasdem ini. Ini partai dagang-dagangan mungkin. Apa mungkin karena Anda maaf, karena Anda sudah mendapat sesuatu, kan ini Pilpres ini kan. Pilpresnya kan banyak dana, nggak dari Anies saja. Anies kan boneka, ada Amerika, ada JK, ada siapa-siapa. Mungkin banyak setoran masuk, Anda dibeli. Ini yang saya nggak mau. Cukup. Gua rasa ya, deklarasi ini semacam peneguhan dari Partai Nasdem bahwa mereka adalah partai utama pendukung Anies Baswedan. Jadi orang berpikir kalau kemudian Anies ditetapkan sebagai calon presiden, lalu KPK menetapkan status lain sebagai tersangka, kan kesannya ada penjegalan sebagai seorang calon presiden dan KPK dianggap main politik. Bahwa deklarasi yang dipercepat itu untuk mengantisipasi isu atau mengantisipasi apabila statusnya berubah dari Gubernur Jakarta menjadi tersangka KPK. Karena itu statusnya ditingkatkan menjadi capres. Kehadiran Anies Baswedan menjadi karpet merah bagi Ganjar Pranowo. Otak-atik capres yang akan muncul pada Pilpres 2024 selalu menarik untuk dicermati, meskipun perhelatan itu masih sekitar 2 tahun lagi untuk dilaksanakan. Beberapa partai tampak sudah melakukan manuver. Paling tidak ada 3 manuver yang dilakukan oleh setiap parpol. Ada yang secara tegas mengumumkan capresnya, seperti Gerindra dan Nasdem. Ada pula yang sibuk dengan lobby-lobbynya, ada pula yang anteng menunggu kemana arah angin berhembus. Langkah-langkah tersebut tentu saja dilakukan bukan tanpa perhitungan, termasuk di antaranya langkah Nasdem yang secara resmi mengusung Anies Baswedan, kader di luar partai, sebagai capresnya. Chemistry mereka terbentuk karena adanya hukum simbiose mutualisme, di mana Nasdem sedang membutuhkan capres, sementara Anies Baswedan membutuhkan tunggangan untuk berlaga di 2024. Urusan berikutnya tinggal membangun koalisi karena terkait dengan presidential threshold. Parpol incaran keduanya sudah jelas, Demokrat dan PKS. Sedangkan basis pendukung pun jelas, mereka adalah kelompok loyalis Anies Baswedan, modal yang tentu sangat berharga. Demikian pula dengan Gerindra yang sudah memasang harga mati untuk Prabowo sebagai capres. Keputusan yang sudah bulat itu tinggal mencari cawapresnya, sehingga tidak heran jika lobi Gerindra pun mengarah pada PKB maupun PDIP. MOU yang diteken dengan PKB tetap saja masih bisa berubah sejauh ada kesepakatan antara pihak terkait. Terkait dengan pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, muncul pertanyaan menarik akan reaksi dari PDIP. Proklamasi Nasdem boleh dibilang sebagai sebuah tantangan bagi capres parpol lain, dalam hal ini termasuk Prabowo di dalamnya.
Anies Baswedan dan Prabowo termasuk sosok yang warawiri di semua survei elektabilitas capres. Nama mereka tidak pernah lari dari 3 besar hasil survei. Selain keduanya, muncul juga nama Ganjar Pranowo sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak dalam survei. Meskipun sebagian pihak menganggap hasil survei bukan gambaran sebenarnya elektabilitas mereka, tapi jika setiap lembaga survei meletakkan ketiga nama itu di atas, apakah hasil survei itu harus diragukan? Melihat sosok yang diusung Nasdem adalah Anies Baswedan, otomatis untuk sementara akan berhadapan dengan Prabowo. Situasi ini membuat kubu Prabowo harus berbenah dalam menyiapkan cawapresnya. Sebab kesalahan pemilihan cawapres akan berdampak pada suara pendukung. Seperti kita ketahui, hingga saat ini PKB dan PDIP lah yang ada di radar Gerindra. Tak dapat dimungkiri, keduanya mempunyai basis massa yang dapat diandalkan. Dari kubu PKB dan PDIP secara hitung-hitungan, PDIP lah yang lebih solid dalam dukungannya, sebab sudah menjadi rahasia umum hubungan antara Caimin dengan kaum Nahdiyin tidak terlalu mesra. Lain dengan PDIP, hingga saat ini tongkat komando PDIP masih kuat di tangan Megawati. Namun permasalahan yang muncul adalah sosok yang akan diusung PDIP, baik sebagai pendamping Prabowo jika jadi atau malahan mengajukan capres sendiri. Pilihan yang ada hanyalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Secara organisator, Puan Maharani lah yang selama ini digaungkan oleh PDIP. Safari Puan Maharani selama ini diakui atau tidak sebagai cara mengangkat sekaligus mengenalkan elektabilitas Puan. Di sisi lain, Ganjar Pranowo selalu unggul di setiap survei jauh di atas Puan Maharani. Hitung-hitungan ini harus dilakukan dengan cermat, sebab jika PDIP siap bersaing dengan Anies Baswedan, maka lawan yang seimbang adalah Ganjar Pranowo, tanpa mengecilkan arti Puan Maharani. Demikian pula jika PDIP menawarkan cawapresnya pada parpol lain, pasti mereka lebih memilih Ganjar Pranowo. Dari gambaran ini mungkin ada benarnya jika kehadiran Anies Baswedan sebagai capres justru menguntungkan Ganjar Pranowo.